Baik, perkenalkan nama saya Sanli Polusirait. Di sini saya akan menjawab soal UAS yang sebagaimana soalnya sudah diberikan oleh dosen. Nah, untuk soal yang pertama yaitu jika akselerasi pedal tidak bisa direspon dengan baik oleh engine, maka akan terjadi gangguan pada engine saat berkendara. Kirim argumen Anda dan analisis tentang hal ini sehingga engine dapat merespon dengan normal dan kendaraan dapat digunakan kembali dengan baik. Oke, untuk jawaban yang pertama yaitu kita melakukan analisis pada kerusakan pada kabel atau pedal akselerasi. Tentu ini sangat umum karena permasalahannya itu tadi pada pedal akselerasi. Nah, adapun gangguan pada pedal atau kabel pedal akselerasi itu tidak dapat disesuaikan dengan baik sehingga kendaraan tidak dapat bergerak dengan normal. Nah, solusi yang tepat untuk mengatasi tersebut yaitu melakukan pemeriksaan pedal atau kabel pedal akselerasi untuk mengetahui apakah terjadi kerusakan seperti putusnya kabel pedal atau di bagian pedal yaitu susah diinjak. Nah, jika terjadi kerusakan seperti tersebut, alangkah baiknya diperiksa dan diperbaiki. Nah, untuk kerusakan yang kedua yaitu kerusakan pada engine. Nah, kerusakan ini engine tidak dapat merespon dengan normal sehingga kendaraan tidak dapat bergerak dengan normal. Untuk solusi tersebut, kita harus melakukan pemeriksaan engine untuk mengetahui apakah terjadi kerusakan pada bagian-bagian engine seperti karburator, injektor, atau komponen lainnya. Jika terjadi kerusakan, maka perbaiki atau ganti bagian yang rusak tersebut. Nah, kerusakan yang ketiga yaitu pada pada sistem transmisinya. Nah, adapun gangguan pada sistem transmisi itu tidak dapat berfungsi dengan normal sehingga kendaraan tidak dapat bergerak dengan normal juga. Nah, solusinya periksa sistem transmisi untuk mengetahui apakah terjadi kerusakan pada gearbox, kopling, atau komponen lainnya. Jika terjadi kerusakan, maka perbaiki atau ganti bagian yang rusak tersebut. Nah, untuk yang keempat yaitu kerusakan pada sensor. Nah, kerusakan pada sensor ini eh, sesuatu yang tidak normal karena sensor tidak dapat berfungsi dengan normalnya dan sehingga engine tidak dapat merespon dengan normal. Nah, solusinya itu periksalah sensor untuk mengetahui apakah terjadi kerusakan. Dan jika ada kerusakan, maka seharusnya harus diganti. Dan juga untuk soal yang kedua yaitu permasalahan permasalahan tentang hubungan dari camshaft, timing oil control valve, PVTI controller, camshaft position sensor, dan crankshaft position sensor jika salah satu di antaranya tidak dapat direspon oleh ECU. Nah, untuk jawaban yang kedua yaitu yang pertama, jika terjadi kerusakan pada camshaft timing oil control valve. Nah, sebelumnya fungsi camshaft timing oil control ini mengatur aliran oli untuk mengatur waktu buka maupun waktu tutupnya katup hisap melalui VVTi. Nah, hubungannya dengan ECU yaitu ECU mengirimkan sinyal duty ratio yang kuat untuk memajukan waktu buka tutup katup hisap tersebut dan sinyal duty ratio yang rendah untuk menghentikan proses tersebut. Nah, jika sensor ini rusak, kemungkinan ada pun beberapa gangguannya yaitu olinya tidak dapat mengalir dengan normal sehingga VVTi-nya tidak dapat berfungsi dengan normal juga. Nah, yang kedua yaitu jika terjadi kerusakan pada VVTi controller. Nah, kita tahu fungsi dari VVTi controller ini mengatur waktu buka tutup katup hisap melalui VVTi. Dan ini juga mempunyai hubungan dengan ECU, yang dimana ECU mengirim sinyal duty ratio untuk mengatur waktu buka tutup katup hisap dan VVTi controller
dalam mengatur posisi spool valve untuk mengatur aliran oli. Nah, jika VVTi controller ini mengalami gangguan, yaitu kemungkinan VVTi-nya tidak dapat berfungsi dengan normal, yang berarti di mana waktu buka tutup katup hisap tersebut tidak dapat disesuaikan dengan baik. Nah, yang ketiga yaitu jika kerusakan pada camshaft position sensor. Nah, untuk fungsi dari camshaft position sensor ini mengukur posisi camshaft untuk mengirim data ke ECU, dan hubungannya dengan ECU yaitu yang dimana ECU menggunakan data dari camshaft position sensor untuk mengatur waktu buka tutup katup hisap melalui VTI. Nah, jika camshaft position sensor ini mengalami kerusakan, kemungkinan gangguannya yaitu ECU tidak dapat menerima data yang akurat dari camshaft position sensor, sehingga VVTi tidak dapat berfungsi dengan normal. Yang keempat yaitu kerusakan pada crankshaft position sensor. Nah, fungsi dari crankshaft tersebut yaitu mengukur posisi crankshaft untuk mengirim data ke ECU. Nah, hubungannya dengan ECU yaitu ECU menggunakan data dari crankshaft position sensor untuk mengatur waktu buka, katup, tutup, dan katup hisap melalui VVTi. Adapun jika mengalami kerusakan pada crankshaft position sensor yaitu mengalami gangguan ECU tidak dapat menerima data yang akurat dari crankshaft position sensor, sehingga VVTi tidak dapat berfungsi dengan normal. Nah, itu saja jawaban dari saya, jawaban dari nomor 1 dan 2. Cukup sekian, jika salah kata saya minta maaf. Saya mohon maaf dan terima kasih.